Rahayu, cah ayu, cah bagus. Hati-hati. Kalau selama ini kalian mengira mandi besar satu suro hanya sekedar mandi bunga, mungkin kalian belum pernah mendengar rahasia yang disembunyikan leluhur Jawa selama ratusan tahun. Karena menurut para empu tua, ada satu kesalahan yang justru sering dilakukan banyak orang saat malam satu suro. Akibatnya, tubuh memang bersih, tetapi hidup tetap terasa berat. Apa sebenarnya yang harus dibersihkan pada malam paling sakral dalam penanggalan Jawa ini? Dan mengapa ilmu kuno ini justru semakin penting di zaman modern yang penuh kegelisahan? Saksikan sampai akhir, karena rahasia terbesarnya bukan berada pada airnya, melainkan pada sesuatu yang selama ini kalian bawa di dalam diri. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Gerbang rahasia malam satu suro. Ketika banyak orang salah memahami satu suro, Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kalau mendengar malam satu suro, banyak orang langsung membayangkan hal-hal menyeramkan. Ada yang takut keluar rumah, ada yang takut bertemu makhluk halus, ada pula yang sibuk mencari ritual paling sakti agar cepat kaya, cepat naik jabatan, cepat dapat jodoh, bahkan ingin mendadak jadi manusia paling beruntung sedunia. Padahal, malam satu suro bukan malam untuk berburu kesaktian, bukan pula malam untuk memamerkan ilmu. Leluhur Jawa memandang malam satu suro sebagai gerbang pergantian batin. Pergantian tahun bukan hanya soal kalender, tetapi pergantian kesadaran. Karena manusia sering sibuk mengganti baju, namun lupa mengganti sifat. Sibuk mencuci kendaraan, namun lupa mencuci dendam yang sudah berkarat bertahun-tahun. Dalam pitutur tua yang diwariskan para leluhur, terdapat ungkapan sing resik dudu awakmu, nanging rasa lan pikiranmu. Artinya, yang harus dibersihkan bukan hanya tubuhmu, tetapi rasa dan pikiranmu. Nah, disinilah asal-usul mandi besar satu suro. Bukan sekedar mandi, tetapi simbol pembersihan lahir dan batin. Karena tubuh dan pikiran sebenarnya saling terhubung. Apa yang dipikirkan akan memengaruhi tubuh. Apa yang dirasakan tubuh akan memengaruhi pikiran. Dan ilmu modern hari ini justru menguatkan pemahaman leluhur tersebut. Saat seseorang melakukan ritual mandi dengan penuh kesadaran, tubuh melepaskan ketegangan, nafas menjadi lebih teratur, gelombang otak mulai melambat, sistem saraf mulai masuk ke kondisi tenang, batin menjadi lebih mudah fokus. Leluhur menyebutnya ngeningake rasa, ilmu modern menyebutnya relaksasi mendalam. Bahasanya berbeda, namun arah tujuannya sama. Kisah seorang empu dari tanah Jawa. Dalam salah satu kisah yang diceritakan turun-temurun di wilayah Mataram Lama, hiduplah seorang empu tua, bukan bangsawan, bukan pula pejabat kerajaan, tetapi setiap kali kerajaan mengalami kekacauan, orang-orang datang meminta nasihat kepadanya. Suatu malam menjelang satu suro, seorang murid bertanya, "Guru, apa rahasia ilmu panjenengan?" Sang empu tertawa kecil, lalu menjawab, "Rahasiaku sederhana, aku mandi sebelum membersihkan pikiranku." Murid itu bingung, bukankah mandi dilakukan dengan air? Mengapa pikiran ikut dibersihkan?
Empu itu berkata, "Air hanya membersihkan kulit, tetapi kesadaran membersihkan nasib." Kalimat itu terdengar aneh, namun semakin tua umur seseorang, semakin terasa benarnya. Karena banyak masalah manusia bukan berasal dari dunia luar, melainkan berasal dari pola pikir yang tidak pernah dicuci. Amarah lama, kecewa lama, takut lama, iri lama, semuanya menumpuk seperti lumpur yang mengendap di dasar sumur. Lalu seseorang bertanya, mengapa hidupnya terasa berat? Padahal yang berat bukan takdirnya, yang berat adalah beban batinnya. Sabda Palon membuka rahasia pertama. Cahayu, cah bagus. Ada satu rahasia yang jarang dibahas. Dalam banyak tradisi Jawa kuno, mandi satu suro tidak pernah dianggap wajib. Yang wajib adalah kesadaran. Air hanyalah alat. Karena jika hati masih penuh kebencian, mau mandi 7 kali pun tidak ada gunanya. Mau memakai bunga sebanyak kebun keraton pun tidak ada gunanya. Dalam Serat Centini terdapat ajaran tentang pentingnya kebersihan lahir dan batin yang berjalan seimbang. Karena manusia bukan hanya badan, bukan hanya pikiran, bukan hanya jiwa, tetapi perpaduan semuanya. Maka sebelum memasuki tata cara mandi besar satu suro, kita harus memahami satu hal. Tujuan ritual bukan mengundang kekuatan gaib. Tujuan ritual adalah menata ulang diri. Karena orang yang mampu menguasai dirinya seringkali lebih sakti daripada orang yang mampu menguasai makhluk gaib. Dan malam ini, aku akan membimbing kalian memahami tata cara yang diwariskan leluhur. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk mengenali kembali rumah batin yang selama ini kalian tinggalkan. Karena perjalanan sebenarnya selalu dimulai dari dalam diri. Persiapan rahasia sebelum mandi besar satu suro. Membersihkan yang tidak terlihat. Rahayu, cahayu, cah bagus. Sebelum air menyentuh kulit, ada sesuatu yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan anehnya, justru bagian itulah yang paling sering dilupakan manusia, yaitu isi kepalanya sendiri. Leluhur Jawa memahami bahwa energi terbesar manusia bukan berada pada otot, bukan pada jabatan, bukan pada harta, tetapi pada pikirannya. Karena pikiran adalah tempat lahirnya keputusan. Keputusan melahirkan tindakan. Tindakan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan nasib. Maka dalam banyak lagu Jawa kuno, malam sebelum satu suro digunakan untuk sepi. Bukan sekedar diam, tetapi mengurangi kebisingan dunia. Hari ini, manusia bangun tidur langsung melihat telepon genggam. Belum sadar penuh, sudah membaca berita yang membuat marah. Belum sarapan, sudah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Belum bekerja, sudah merasa kalah. Lalu bertanya, mengapa batinnya lelah? Dalam Pitutur Semar terdapat ajaran, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sunyi dari kepentingan pribadi, giat dalam karya. Maknanya dalam kehidupan modern sangat dalam. Kadang yang membuat seseorang gelisah bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena pikirannya terlalu ramai. Maka menjelang mandi satu suro, leluhur menganjurkan mengurangi pertengkaran, mengurangi gosip, mengurangi kemarahan, mengurangi keinginan untuk menang sendiri. Karena percuma tubuh bersih,
kalau pikiran masih kotor. Dalam ilmu psikologi modern, kondisi ini disebut mental decluttering, membersihkan ruang mental. Saat pikiran lebih tenang, otak lebih mudah masuk ke gelombang alfa, gelombang yang berhubungan dengan relaksasi, kreativitas, dan kejernihan batin. Leluhur tidak mengenal istilah alfa, namun mereka mengenal istilah rasa kang bening, rasa yang jernih, dan ternyata maknanya tidak jauh berbeda. Air, bunga, dan simbol yang sering disalahpahami. Cah ayu, cah bagus. Sekarang kita masuk pada persiapan lahiriah. Banyak orang sibuk mencari bunga 7 rupa. Ada yang rela keliling kota, ada yang berebut membeli bunga menjelang 1 suro. Seolah-olah tanpa bunga, ritual menjadi gagal. Padahal leluhur tidak pernah mengajarkan demikian. Bunga hanyalah simbol, bukan sumber kekuatan. Yang memberi makna adalah kesadaran manusia. Dalam tradisi Jawa kuno, air melambangkan kehidupan. Karena tanpa air, tidak ada yang tumbuh, tidak ada yang hidup. Sedangkan bunga melambangkan keharuman perilaku, bukan keharuman badan. Maka ketika seseorang menggunakan bunga saat mandi 1 suro, pesan simboliknya sederhana. Biarlah hidupku memberi manfaat dan keharuman bagi sesama. Bukan agar terlihat sakti, bukan agar ditakuti tetangga, apalagi agar dianggap memiliki ilmu rahasia. Kalau setelah mandi masih suka memfitnah orang, berarti yang harum cuma air mandinya. Kelakuannya tetap bau. Nah, dalam beberapa daerah Jawa kuno, air yang digunakan biasanya berasal dari sumber yang bersih. Bisa air sumur, bisa air mata air, bisa pula air biasa yang sudah disiapkan dengan niat baik. Karena yang terpenting bukan asal airnya, melainkan kesadaran saat menggunakannya. Dalam serat Darmo Gandul terdapat pesan bahwa manusia harus memahami makna di balik simbol. Karena orang yang hanya melihat kulit ritual sering kehilangan inti kebijaksanaannya. Maka jangan terjebak pada benda, pahami maknanya. Karena makna selalu lebih penting daripada perlengkapannya. Puasa pikiran dan pengakuan diri. Sekarang aku akan membuka satu bagian yang sangat jarang dibahas. Dan justru inilah inti dari persiapan mandi besar 1 suro, yaitu pengakuan terhadap diri sendiri. Bagian ini paling sulit karena manusia lebih mudah mengakui kesalahan orang lain daripada mengakui kesalahannya sendiri. Banyak orang bisa menjelaskan keburukan tetangga sampai 3 jam, tetapi tidak mampu melihat satu kesalahan dalam dirinya. Padahal perjalanan batin selalu dimulai dari kejujuran. Dalam beberapa ajaran tua Jawa, terdapat laku yang disebut ngilo marang batin, bercermin ke dalam diri. Malam menjelang 1 suro, cobalah duduk tenang, matikan kebisingan, tarik nafas perlahan, lalu tanyakan kepada diri sendiri, apa yang selama ini membuatku gelisah? Siapa yang belum aku maafkan? Kesalahan apa yang terus aku ulang? Ketakutan apa yang diam-diam aku sembunyikan? Jangan mencari jawaban yang indah, carilah jawaban yang jujur. Karena kejujuran adalah awal penyembuhan. Ilmu psikologi modern menyebut proses ini sebagai self-reflection.
evaluasi diri secara sadar. Sementara leluhur Jawa menyebutnya mawas diri. Nama boleh berbeda, namun tujuannya sama. Mengenali bayangan yang selama ini bersembunyi di dalam diri. Dalam babat tanah Jawa, terdapat banyak kisah para pemimpin yang jatuh bukan karena musuh, tetapi karena gagal mengenali kelemahannya sendiri. Musuh dari luar bisa terlihat, namun musuh dalam diri sering menyamar menjadi ego. Dan ego adalah makhluk paling licik yang pernah diciptakan. Karena ia bisa membuat orang bodoh merasa paling pintar. Orang lemah merasa paling kuat. Orang tersesat merasa paling benar. Maka sebelum mandi besar 1 suro, lakukan puasa pikiran. Kurangi menghakimi, kurangi menyalahkan, kurangi merasa paling suci. Biarkan hati menjadi lapang, biarkan pikiran menjadi ringan. Karena air hanya akan membersihkan tubuh, tetapi kejujuran akan membersihkan jiwa. Dan ketika keduanya bertemu, disitulah ritual mulai bekerja. Bukan pada tubuh, melainkan pada kesadaran. Dan setelah persiapan batin serta lahir selesai, kini saatnya memasuki bagian yang paling ditunggu banyak orang. Tata cara mandi besar 1 suro yang diwariskan para leluhur Jawa dari generasi ke generasi. Tata cara mandi besar 1 suro, langkah demi langkah dan makna rahasia di baliknya. Memasuki gerbang air dan kesadaran. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kini kita memasuki bagian yang paling banyak dicari orang. Bagaimana sebenarnya tata cara mandi besar 1 suro menurut tradisi Jawa kuno? Sebelum aku menjelaskan, ingat satu hal. Tidak ada satu tata cara yang benar untuk seluruh Jawa. Karena setiap daerah memiliki warisan leluhur yang berbeda. Ada yang menggunakan bunga, ada yang tidak. Ada yang dilakukan menjelang tengah malam, ada yang dilakukan menjelang fajar. Namun inti laku batinnya hampir selalu sama, yaitu membersihkan diri lahir dan batin. Maka langkah pertama adalah menyiapkan hati, bukan air. Bukan bunga, tetapi hati. Karena hati yang keruh akan membuat semua ritual kehilangan makna. Duduklah sejenak, tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Biarkan pikiran mulai tenang. Tidak perlu mantra yang rumit, tidak perlu bahasa yang tidak dimengerti. Leluhur Jawa lebih menghargai ketulusan daripada hafalan. Maka cukup ucapkan dalam hati, aku membersihkan diriku dari segala kotoran lahir dan batin. Sederhana, namun jika diucapkan dengan kesadaran penuh, kalimat itu jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang tidak dipahami. Dalam ilmu psikologi modern, ini disebut penetapan niat atau intention setting. Saat seseorang menetapkan niat secara sadar, otak mulai memfokuskan perhatian pada tujuan tertentu. Energi mental menjadi lebih terarah. Leluhur menyebutnya maneges rasa, meneguhkan rasa. Ternyata orang zaman dahulu sudah memahami banyak hal jauh sebelum istilah ilmiahnya ditemukan. Setelah itu, siapkan air yang bersih. Boleh air biasa, boleh air yang dicampur bunga, boleh air sumur, boleh air dari mata air. Yang penting bersih dan digunakan dengan kesadaran. Karena yang mengubah manusia bukan airnya, melainkan makna yang diberikan kepada air tersebut.
3 siraman dan rahasia 3 alam manusia. Cah ayu, cah bagus. Dalam sebagian tradisi Jawa kuno, terdapat laku simbolik berupa 3 kali siraman utama. Bukan karena angka 3 itu sakti, tetapi karena angka 3 mengingatkan manusia tentang keseimbangan hidup. Siraman pertama ditujukan untuk membersihkan pikiran. Saat air menyentuh kepala, bayangkan seluruh kecemasan yang selama ini menempel mulai mengalir pergi. Bukan berarti masalah hilang, tetapi beban emosinya mulai dilepaskan. Karena seringkali yang membuat manusia menderita bukan masalahnya, melainkan pikirannya tentang masalah itu. Siraman kedua ditujukan untuk membersihkan ucapan. Nah, ini bagian yang berat. Karena banyak manusia merasa dirinya baik, padahal mulutnya seperti panah tanpa arah. Setiap hari melukai orang, setiap hari menyebar kebencian, setiap hari menghakimi sesama. Dalam serat Centini, terdapat banyak wejangan mengenai pentingnya menjaga lisan. Karena kata-kata dapat menjadi obat, tetapi juga bisa menjadi racun. Maka, saat siraman kedua, niatkan dalam hati, biarlah lisanku menjadi sumber kebaikan. Siraman ketiga ditujukan untuk membersihkan tindakan. Karena niat baik tanpa tindakan hanya menjadi angan-angan. Dan tindakan tanpa kesadaran sering berubah menjadi kesalahan. Maka saat air terakhir mengalir, bayangkan seluruh langkah hidup yang akan ditempuh di tahun baru batin ini. Apa yang ingin diperbaiki? Apa yang ingin ditinggalkan? Apa yang ingin dibangun? Dalam beberapa tradisi Jawa, 3 siraman ini melambangkan keselarasan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karena manusia akan kuat jika ketiganya berjalan searah. Bukan ketika pikiran berkata baik, mulut berkata lain, dan tindakan justru kebalikannya. Itu bukan selaras, itu rapat internal yang gagal total. Saat air menjadi cermin batin, kini tibalah pada bagian yang paling sunyi dan justru paling penting. Setelah selesai mandi, jangan langsung sibuk mengambil telepon genggam. Jangan langsung membuka media sosial. Jangan langsung mencari hiburan. Duduklah beberapa saat. Rasakan tubuh yang lebih ringan. Rasakan nafas yang lebih tenang. Biarkan kesunyian bekerja. Karena banyak rahasia hidup hanya muncul saat manusia berhenti berisik. Dalam serat Gotoloco terdapat ajaran yang sering disalahpahami. Bahwa pencarian terbesar manusia bukan mencari dunia luar, melainkan mengenali dirinya sendiri. Maka setelah mandi, gunakan waktu beberapa menit untuk merenung. Bukan meminta kekayaan, bukan meminta kesaktian, tetapi mendengarkan isi hati. Tanyakan, apa pelajaran terbesar yang aku dapat tahun ini? Apa kesalahan yang harus aku hentikan? Apa kebiasaan yang harus aku ubah? Apa yang selama ini aku abaikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat ritual menjadi hidup. Karena ritual tanpa refleksi hanya menjadi kebiasaan. Sedangkan ritual yang disertai kesadaran bisa menjadi titik perubahan. Ilmu saraf modern menjelaskan bahwa saat seseorang berada dalam kondisi tenang dan reflektif, memori bawah sadar lebih mudah muncul ke permukaan. Pola-pola lama menjadi lebih terlihat. Keputusan baru menjadi lebih mudah dibuat. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai weninging cipta, jernihnya kesadaran. Dalam keadaan itulah manusia sering menemukan jawaban yang selama ini dicari. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Karena terkadang
yang kalian cari bertahun-tahun sudah berada di dalam hati sejak lama, hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Dan masih ada satu rahasia lagi yang jarang diketahui banyak orang. Mengapa malam satu suro dianggap memiliki kekuatan batin yang berbeda? Apa hubungan waktu, kesunyian, alam, dan kesadaran manusia? Serta mengapa para leluhur memilih malam tersebut sebagai momentum pembersihan diri? Rahasia energi malam Sotu Suro menurut leluhur Jawa lan penjelasan modern. Mengopo leluhur Jawa memilih malam Sotu Suro? Rahayu, coh ayu, coh bagus, hehehe. Sekarang kita memasuki bagian yang sering diselimuti kabut cerita, bagian yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa para leluhur Jawa memberi perhatian khusus pada malam Sotu Suro? Apakah karena malam itu makhluk gaib berkeliaran? Apakah karena semua pintu alam terbuka? Ataukah karena malam itu manusia lebih mudah memperoleh kesaktian? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam pandangan Jawa kuno, malam Sotu Suro adalah simbol pergantian putaran hidup, simbol berakhirnya satu perjalanan dan dimulainya perjalanan baru. Leluhur memahami bahwa manusia membutuhkan momen khusus untuk berhenti sejenak, karena tanpa jeda, manusia mudah terseret arus kehidupan, bekerja, makan, tidur, mengeluh, lalu mengulanginya lagi, tanpa pernah bertanya, aku sebenarnya sedang menuju kemana? Maka malam Sotu Suro dijadikan titik berhenti, titik untuk melihat ke belakang, titik untuk melihat ke dalam, titik untuk melihat ke depan. Dalam beberapa naskah Jawa kuno, termasuk kisah-kisah yang hidup dalam tradisi lisan babat tanah Jawa, malam pergantian tahun sering digunakan para pertepo, empu, dan pujangga untuk melakukan laku batin. Bukan karena mereka takut dunia, tetapi karena mereka ingin mendengar suara yang selama ini tenggelam oleh keramaian. Suara hati, suara nurani, suara kesadaran. Hehe. Dan anehnya, semakin modern manusia, semakin sulit ia mendengar suara itu. Karena sekarang kebisingan tidak hanya datang dari pasar, tetapi masuk ke kantong celana, masuk ke kamar tidur, masuk ke kepala. Setiap saat, setiap detik, tidak ada ruang sunyi. Padahal kebijaksanaan sering lahir dari kesunyian, bukan dari keramaian. Rahasia sepi dalam ajaran Jawa kuno. Cah ayu, cah bagus. Ada satu kata yang sangat dihormati dalam laku Jawa, yaitu sepi. Tetapi jangan salah paham, sepi bukan berarti kesepian. Sepi bukan berarti menjauh dari dunia. Sepi adalah keadaan ketika batin tidak lagi diperbudak oleh hiruk-pikuk luar. Dalam serat Sabda Palon yang hidup dalam berbagai tradisi tutur Jawa, terdapat ajaran bahwa manusia yang mampu menguasai dirinya akan lebih kuat daripada manusia yang mampu menguasai banyak orang. Karena musuh terbesar bukan berada di luar, melainkan berada di dalam diri. Keserakahan, kemarahan, keangkuhan, ketakutan, iri hati, dan ego. Nah, malam Satu Suro menjadi istimewa karena banyak orang secara bersama-sama memasuki suasana refleksi. Secara psikologis, ketika seseorang memasuki ritual dengan keyakinan dan kesadaran, otak mulai menciptakan fokus yang lebih dalam. Perhatian menjadi terpusat, gangguan mental berkurang, emosi lebih terkendali. Dalam ilmu saraf modern, keadaan ini berkaitan dengan aktivitas sistem saraf parasimpatis, yaitu kondisi ketika tubuh mulai tenang, detak jantung lebih stabil, pernafasan lebih lambat,
pikiran lebih jernih. Leluhur Jawa tidak menyebutnya sistem saraf parasimpatis. Kalau disebut begitu mungkin para empu zaman dulu malah bingung. Tetapi mereka mengenal istilah manjing ajur ajir marang rasa. Menyatu dengan kejernihan rasa. Bahasanya berbeda, namun hakikatnya mirip. Ketika manusia tenang, ia lebih mampu melihat dirinya sendiri. Dan ketika mampu melihat dirinya sendiri, ia lebih mudah mengubah hidupnya. Kisah tua yang menjadi cermin zaman modern. Cahayu, cah bagus, dalam sebuah kisah lama yang berkembang di tanah Jawa. Diceritakan seorang adipati muda yang sangat berkuasa. Hartanya melimpah, pengaruhnya besar. Orang-orang segan kepadanya. Tetapi setiap malam ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh kecemasan, ketakutan kehilangan jabatan, ketakutan kehilangan kekayaan, ketakutan kehilangan penghormatan. Menjelang malam satu suro, ia menemui seorang petapa tua, lalu bertanya, "Wahai guru, mengapa hidupku tidak pernah tentram?" Petapa itu tersenyum, lalu memberikan sebuah kendi berisi air. Ia berkata, "Bawalah kendi ini pulang. Besok pagi lihatlah ke dalamnya." Keesokan harinya, sang adipati melihat air itu, dan ia melihat bayangannya sendiri. Lalu ia marah karena merasa dipermainkan. Ia kembali menemui sang petapa. "Hei guru, aku meminta jawaban, bukan cermin." Petapa itu tertawa, kemudian berkata, "Aku sudah memberimu jawaban. Yang membuat hidupmu tidak tenang bukan dunia, tetapi dirimu sendiri." Dan itulah pelajaran yang sering terlupakan manusia modern. Hari ini banyak orang mengejar ketenangan kemana-mana, mencari tempat sakral, mencari benda bertuah, mencari ritual rahasia. Padahal yang perlu dibersihkan seringkali bukan rumahnya, bukan kantornya, bukan rekeningnya, tetapi isi kepalanya. Dalam kidung dan pitutur Jawa kuno terdapat ajaran, "Sopo ngerti marang awake dhewe, bakal ngerti dalan uripe." Artinya, siapa mengenal dirinya sendiri akan mengenal jalan hidupnya. Maka energi terbesar malam satu suro sebenarnya bukan berada pada malamnya, bukan pada bunga-bunganya, bukan pada airnya, melainkan pada kesempatan yang diberikan kepada manusia untuk kembali mengenali dirinya. Karena ketika manusia mengenali dirinya, ia mulai mengenali kesalahannya. Ketika mengenali kesalahannya, ia mulai memperbaikinya. Dan ketika memperbaikinya, takdir hidupnya perlahan berubah. Dan pada bagian terakhir nanti, aku akan membuka satu pitutur yang paling penting. Rahasia yang menjadi inti dari mandi besar satu suro. Rahasia yang tidak diajarkan untuk mengejar kesaktian, tetapi untuk membangun ketenangan, kejernihan, dan kekuatan batin yang tetap berguna bahkan di zaman modern ini. Rahasia terbesar mandi besar satu suro dan doa batin leluhur Jawa. Rahasia yang selama ini dicari di luar, padahal ada di dalam. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kita telah berjalan cukup jauh malam ini. Dari gerbang malam satu suro, persiapan batin, tata cara mandi besar, hingga memahami mengapa malam itu dianggap istimewa oleh para leluhur. Dan sekarang, aku akan membuka rahasia terakhir. Rahasia yang sesungguhnya sangat sederhana,
tetapi justru paling sulit dilakukan, yaitu berani berubah. Ya, hanya itu. Karena air tidak akan mengubah hidupmu, bunga tidak akan mengubah nasibmu, malam satu suro tidak akan mengubah masa depanmu. Yang mengubah semuanya adalah keputusan yang lahir setelah ritual selesai. Inilah bagian yang sering membuat manusia kecewa. Mereka berharap hidup berubah hanya karena melakukan ritual. Padahal setelah mandi, mereka tetap memelihara amarah, tetap memelihara kebencian, tetap memelihara kesombongan, tetap mengulang kebiasaan lama. Lalu bertanya, mengapa hidup tidak berubah? Dalam ajaran tua yang sering dikaitkan dengan pitutur Semar, terdapat wejangan. Urip iku owah, nanging sing angel iku gelem owah. Artinya, hidup itu selalu berubah, tetapi yang sulit adalah kemauan untuk berubah. Makna filosofisnya sangat dalam. Alam berubah, musim berubah, usia berubah, zaman berubah. Tetapi manusia sering ingin tetap menjadi orang yang sama sambil berharap hasil hidupnya berbeda. Itulah sebabnya leluhur menjadikan malam satu suro sebagai momentum. Bukan untuk mencari mukjizat, tetapi untuk memperbaharui komitmen hidup. Karena perubahan kecil yang dilakukan setiap hari lebih sakti daripada 1000 ritual yang dilakukan sekali setahun. Pesan Sabdo Palon untuk zaman yang terlalu ramai. Cahayu, cah bagus. Kalau aku boleh berseluruh sedikit, manusia zaman sekarang sebenarnya lebih membutuhkan mandi batin daripada mandi bunga. Karena bunga hanya menempel beberapa jam, sedangkan pikiran kotor bisa menempel bertahun-tahun. Lihatlah dunia hari ini. Orang mudah tersinggung, mudah marah, mudah percaya kabar yang belum tentu benar, mudah merasa paling benar, mudah kehilangan rasa hormat. Dan yang paling aneh, semakin banyak informasi, semakin sedikit kebijaksanaan. Dalam serat Darmo Gandul, terdapat pesan yang sering ditafsirkan sebagai ajakan untuk menggunakan akal dan rasa secara seimbang. Karena manusia yang hanya mengikuti emosi akan tersesat. Tetapi manusia yang hanya mengikuti logika tanpa hati juga akan kehilangan arah. Leluhur Jawa mengenal istilah ngelmu iku kalakone kanthi laku. Artinya, ilmu hanya menjadi nyata melalui praktek hidup. Maknanya sederhana, tidak cukup mengetahui, harus menjalani. Tidak cukup mendengar pitutur, harus melaksanakan. Tidak cukup memahami ritual, harus menghadirkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Maka setelah mandi besar satu suro, jangan bertanya, apa yang akan aku dapat? Tetapi tanyakan, apa yang akan aku perbaiki? Karena pertanyaan kedua itulah yang membuka jalan perubahan. Dalam ilmu psikologi modern, perubahan perilaku yang dilakukan secara konsisten akan membentuk jalur kebiasaan baru di dalam otak. Leluhur tidak menyebutnya neuroplastisitas, tetapi mereka memahami satu hal penting. Manusia akan menjadi apa yang terus ia latih setiap hari. Maka latihlah kesabaran, latihlah kejujuran, latihlah ketenangan, latihlah welas asih. Karena semua itu jauh lebih berharga daripada kesaktian yang hanya membuat orang kagum sesaat. Doa batin leluhur Jawa. Cahayu, cah bagus.
Sebelum kita berpisah, mari duduk sejenak dalam keheningan. Tarik nafas perlahan, rasakan udara yang masuk. Rasakan udara yang keluar. Biarkan hati menjadi teduh. Biarkan pikiran menjadi lapang. Dan biarkan doa tua ini mengalir dari kedalaman rasa. Saking pepeteng manjing padang. Saking padang manjing rahayu. Saking rahayu manjing kawilujengan. Artinya, dari kegelapan masuk menuju terang. Dari terang masuk menuju keselamatan. Dari keselamatan masuk menuju kesejahteraan lahir dan batin. Makna terdalamnya adalah perjalanan manusia. Dari kebingungan menuju kesadaran. Dari kesadaran menuju kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan menuju kehidupan yang selaras. Maka, pada malam pergantian batin ini, terjadilah kejernihan dalam pikiran. Terjadilah ketenangan dalam hati. Terjadilah keberanian untuk meninggalkan kebiasaan yang merusak diri. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap ucapan. Terjadilah kekuatan dalam menghadapi cobaan kehidupan. Terjadilah kasih sayang dalam keluarga. Terjadilah rizki yang halal, berkah, dan membawa manfaat. Terjadilah kesehatan bagi raga. Terjadilah keteduhan bagi jiwa. Terjadilah cahaya kesadaran yang menerangi setiap langkah kehidupan. Sebagaimana pitutur dalam ajaran Jawa kuno, memayu hayuning bawana, memperindah dan menjaga keharmonisan kehidupan semesta. Karena manusia yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya tidak akan menjadi sumber kegelisahan bagi orang lain. Dan manusia yang mengenali dirinya akan lebih mudah mengenali Tuhannya. Rahayu. Cahayu, cah bagus. Jangan jadikan mandi besar satu suro sebagai pencarian kesaktian. Jadikanlah ia sebagai pengingat bahwa tubuh perlu dibersihkan, pikiran perlu dijernihkan, hati perlu dilembutkan, dan jiwa perlu dipulangkan kepada kesadaran sejatinya. Sebab rahasia terbesar malam satu suro bukan berada pada air yang menyentuh tubuh, melainkan pada kesadaran yang menyentuh jiwa. Sampai bertemu kembali dalam pitutur dan perjalanan batin berikutnya. Hong Rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.